tanaman loncangnya bagus-bagus, subur. Kalau tidak salah ini diangkut dari RT 32, yaitu dari 45. Nyetrum kok sudah itu. Nyetrum ya, ada setrum ya. Nah, jadi 5. Tapi karena juga ada temen yang beliau juga membutuhkan bibit, jadi kita ya berbagilah. Oh, masih kecil. Iya, kecil banget. Biasanya yang ada yang bagian dalam-dalam seperti ini banyak. Untuk saat ini Pak Ngirvani kan karena sudah kering ini ya, lahan sudah kering, sudah ada tanggul dari Cici ya, yang ada di Singapura yang sudah membuatkan ya, membantu untuk penanggulan. Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Madrim 125 dan masih di daerah desa atau UPT Sepunggur. Lokasi transmigrasi penempatan tahun 2016. Dan ini saya kembali mengabarkan dari lahan atau kebun beliau Bapak Ngirvani, kawan-kawan, yang sekarang alhamdulillah sudah bagus lahannya dan sudah banyak tanamannya ya teman-teman, sehingga saat ini Bapak Ngirvani sudah selalu aktif di kebun atau di lahannya ya. Kemudian ini untuk yang ke 1000 kian kalinya saya berpetualang di lahan Bapak Ngirvani. Jadi seperti apa kisah dan ceritanya tentang lahan beliau Bapak Ngirvani ini, kawan-kawan? Sama-sama mari kita membaca doa. Bukan ya, sama-sama mari kita ke sana, mendekati beliau. Dan detik demi detik, hari demi hari berganti di lahan Bapak Ngirvani ini selalu terbaru. Dan saya di sini baru pertama kali melihat ini tanaman apa ya teman-teman? Kok tingginya banget, juga ada bunga-bunganya. Sepertinya ini tanaman apa ini? Bayam ya? Bayam ya kawan-kawan. Kemudian di sini kita akan melihat tanaman bawang prei. Bawang pre atau bawang daun, atau dalam kata lain di dalam bahasa Jawa yaitu, kalau tempat saya itu selong. Ada juga yang mengatakan loncang, seperti itu ya kawan-kawan. Ini bisa panjenengan saksikan di layar kaca Madrim 125, tanaman loncangnya bagus-bagus, subur. Tidak ada kendala sepertinya ya kawan-kawan. Ini mungkin tanaman yang kedua, dan yang di sebelah situ mungkin tanaman yang ketiga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada tanaman padi, namun ini sepertinya tanaman padi yang gagal, alias belum mau berbuah. Dan ini dimanfaatkan oleh salah satu sobat ngarit kita yang asal dari Wonogiri, dibabat ataupun diambilin untuk dijadikan pakan ternak. Seperti itu ya teman-teman. Dan tanaman berikutnya di lahan Bapak Ngirvani ini ada salah satu tanaman yang buahnya kalau direbus manfaatnya besar sekali. Salah satunya untuk mengurangi rasa lapar ya. Dan ini kalau tidak salah
talas. Juga kemudian di sini ada tanamannya, apa namanya ini, pisang. Nah kemudian berikut ini kawan-kawan, ini persediaan atau nantinya untuk tanaman berikutnya, yaitu tanaman sayuran kah atau tanaman apa, saya belum begitu jelas dan belum begitu mengerti. Nanti kita sejenak akan mencoba untuk berbincang dengan beliau, Bapak Nirvani, petani transmigrasi asal kota Boyolali. Nanti kita coba mendekati beliau di sana sambil kita ngobrol dan sambil kita menceritakan hal-hal yang terjadi, perihal-perihal berikut di lahan Pak Nirvani yang sekarang sudah tidak acap lagi. Seperti itu ya, kawan-kawanku yang tercinta. Kita akan melaju ke sini dan juga kita akan melihat ini ada tanaman jeluk. Jeluk makan jeluk kawan-kawan. Bukan ya, ini tanaman jeruk. Mungkin ini tanaman yang dari Dinas Pertanian. Kurang lebihnya mungkin kira-kira seperti itu. Ini sudah ditanam dan sudah mulai hidup kawan-kawan. Dan jenisnya nanti juga kita akan tanyakan kepada beliau, Bapak Nirvani. Kita nanti akan kupas tuntas tentang lahan beliau yang sekarang sudah tergolong lahan istimewa. Kemudian tanaman-tanaman yang lainnya di sini. Ini ada tanaman pohon pisang yang kemarin kalau tidak salah ini diangkut dari RT 32, yaitu dari Bapak Ketua RT juga kawan-kawan. Kalau tidak salah beliau Bapak Tugiman. Ini diangkut, sepertinya kemarin juga saya memperhatikan yang mengangkut ini adalah anaknya Bapak Marwanto, yaitu Marcel. Ini sudah ditanam semua dari ujung sana sampai ujung sana kawan-kawan. Nah kemudian kita akan mencoba mendekati pemiliknya lahan tersebut, yaitu Bapak Nirvani. Itu beliau ada di sana kawan-kawan. Dan juga ini kayu yang sudah dipotong kemarin oleh beliau, kreator sakti Sakti Mandraguna kawan-kawan, yaitu Bapak Hasim alias 2 putra 8 1. Nah kawan-kawanku yang tercinta, ini saya sudah berhadapan dengan beliau Bapak Nirvani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Nirvani? Alhamdulillah Sehat. Ini ceritanya sedang berpanen panjenengan atau bagaimana? Ini ceritanya ya istilahnya ya panen juga ya. Panen juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panen yang di sebelah situ Pak Dea? Iya. Oh iya di sana. Betul kawan-kawan. Tapi tadi saya di sana belum menceritakan panen loh ya. Iya. Nah jadi kita kupas tuntas tentang panenan apa ini bawang pre. Bawang prenya Yang ditanam oleh panjenengan. Ini sejak berapa hari panjenengan memanennya Pak De? Sebetulnya untuk panennya itu jangka panjangnya 2 bulan ya Uji ya. Ya, 2 bulan itu baru panen. Iya betul. Cuman ya ini tadi sebetulnya kalau menurut saya untuk kayak tanaman ini belum layak dipanen. Belum layak dipanen. Karena masih terlalu besar belum beranak. Oh itu seperti itu ya. Jadi sebetulnya belum layak, belum banyak ya, buahnya, belum banyak anaknya, belum banyak yang beranak. Ya. Saya ceribung sedikit Nggak apa-apa, banyak pun boleh. saya ceribung sedikitnya. Iya. Seperti ini contohnya. Bagaimana? Ini kan masih mau beranak lagi sebenarnya. Baru sekitar jadi berapa ya, 1 2 3 4 5 nyetrum kok sudah itu. Nyetrum ya, ada setrum. Nah Jadi 5. Oh gitu. Nah ini juga di sini baru ada 1 2 3 4 5 juga. 5. Tapi ini Rata-rata bentuknya masih kecil kan. Nah Nah ini kalau ini ini besar. tolong ini
sampean sebagai saksi 3 kilo ya. Oh iya, 3 kilo yang Pak tadi 7 kilo berarti 10 kilo ya. 10 kilo. Nah, ini saya turunkan dulu. Alhamdulillah. Biar. Alhamdulillah. Oh begitu ya, Mas Darin. Iya. Mas Darin. Iya. Mas Darin, bukan Darin. Darin. Ini kan sebenarnya masih mau beranak lagi. Kalau untuk daun bawangnya, saya lihat sini tempatnya Pak Ngirfan ini bagus, besar-besar bentuknya. Lahannya sudah top. Lahannya sudah jos. Ini salah satu contoh keberhasilan beliau Pak Ngirfani ya. Tapi dulu sebelum begini, prihatinnya luar biasa. Betul sekali. Perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Kemungkinan begini Pak Ngirfani ya. Iya. Baru saat ini Pak Ngirfani baru bisa mencicipi hasil panen ya. Iya, betul. Ya, betul. Mencicipi hasil karya di lahan transmigrasi. Iya. Betul apa enggak? Betul sekali. Ya, karena sebelum ini kan memang lahannya kan masih penuh dengan air. Iya, betul. Jadi belum bisa nanam. Tapi alhamdulillah setelah dicetak ini kan baru bisa kering. Iya. Setelah bisa kering, saya upayakan untuk menanam ini, tapi ya alhamdulillah saat ini ibarat orang apa ya? Orang berjualan itu udah ada hasilnya, ada labanya kan gitu. Karena dulu lahan ini ya bukan cerita Pak Ngirfani sendiri ya. Banyak yang cerita di sini. Memang di sini tuh nggak bisa ditanami apa-apa. Iya, betul. Paling tanami kelapa pun begini. Enggak subur. Ya, karena sering terendam air pasang ya. Tapi pada saat ini sudah ada tanggul keliling ya. Iya. Sudah ada tanggul keliling. Alhamdulillah Pak Ngirfani bisa fokus untuk bertani dan menanam seperti daun bawang ini. Iya. Baik. Nah, ini kan seperti kayak gini kan. Nah, ini kalau coba dilihat. Ini Pak Muji. Besar-besar kan? Gede-gede. Ya kan? Lumayan ini. Itu mau beranak. Ini sebetulnya masih mau beranak. Iya. Cuma ya itu tadi saya sampaikan. Karena kepepet kebutuhan. Bukan hanya karena kebutuhan Pak Muji. Apa? Yang jelas karena juga sebetulnya kalau kebutuhan itu lahan saya masih banyak yang perlu ditanam lagi. Oh begitu. Ya. Iya. Tapi karena juga ada teman yang beliau juga membutuhkan bibit. Jadi kita ya berbagilah. Saya juga bisa mengembangkan lagi, teman saya teman saya juga bisa menanam. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi kita saling mengisi, intinya saling mengisi. Betul sekali. Jadi sebetulnya belum begitu membutuhkan, cuman karena ada temannya yang ingin menanam juga seperti panjenengan yang ditanam ini bawang pre. Jadi mungkin dengan merasa tergugah hatinya begitu. Saya juga pengen berbagi juga gitu. Walaupun belum secara langsung saya kasih secara langsung, tapi kan paling tidak kalau dia sudah bisa menanam, saya juga senang, beliau juga senang kan gitu. Jadi nanti kita sama-sama petani itu bisa menikmati hasil taninya sendiri-sendiri. Maksud saya luar biasa. itu Pak Muji. Keren pokoknya semangat Pak Ngirfani. Insya Allah selalu semangat. Mudah-mudahan ke depannya panjenengan selalu bahagia dan selalu mengelola lahan yang sekarang sudah menjadi kebun, bukan lahan lagi ya kawan-kawan. Saya akan mencoba, mohon izin ya Pak De. Monggo. Saya mau melihat apa namanya ternak saya di sana. Ternak ikan yang di sana ya. Banyak ikan yang di sana. Oke lah, silahkan nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Semangat selalu Pak De ya. Insya Allah selalu semangat. Saya akan melihat ternak saya di sana ini kawan-kawan. Masih apa enggak? Bukan ya teman-teman, ini saya cuma bercanda. Saya akan melihat ikan ya Mas Darin. Punya beliau Bapak Ngirfani yang kemarin alhamdulillah ada dari orang baik yang di Singapura ya. Apa ini? Blonceng kah? Labu malu labuan. Oh, ini yang kemarin dulu. Apa namanya? Baru berpupus ya. Ya, kembali cerita ke ini tentang perikanan di situ. Jadi ada orang baik yang di luar sana yang mendukung membeli bibit ikan nila ya kalau nggak salah ya, untuk dikembangkan di lahan atau kolamnya beliau Bapak Ngirfani. Nah, sekarang saya akan melihat seperti apa kondisinya. Ini jembatannya di sana itu. Iya, kolamnya di sana. Kita lewat sini. Seperti apa? Dan tadi saya sudah meminta izin sama beliau ya kawan-kawan. Kita kesasar ini.
Kita lewatnya ke sini kawan. Saya Iya duluan. Setelah kepingin melihat ya. Baik. Gimana dia? Apanya? Biasanya sembunyinya gimana? Sembunyinya ya di depan situ. Dari sini kah? Bukan, ini bukan kolamnya, ini bukan. Kalau yang ini, Bah, yang yang ini aja ini. Kan baru pertama kali ke sini semenjak dikasih ikan kan? Nah, kita mengabarkan dari kebun Pak Nirvani. Seperti itu ya sahabat Madrim. Ini kalau bawa pakan pasti ada ini. Coba ditabur-taburkan. Nah, ini teman-teman terlihat sudah Masih segar bugar. Maksudnya sudah mulai membesar. Kemarin bintik kecil-kecil banget. Oh, masih kecil. Iya, kecil banget. Biasanya yang ada yang bagian dalam-dalam seperti ini banyak. Karena ini kan kelihatan dalam kan. Dalam. Terus ini akhirnya apa cukup ini? Mana? Itu dalam tuh. Tuh teman-teman. Alhamdulillah ya, ini masih hidup. Ini banyaknya. Wih. Wah, gede itu. Sudah yang gede itu. Airnya cukup segini ini berarti ya, bagus ya. Kalau naik lagi ke sini. Ini mungkin dalam 1 bulan yang akan datang sudah 2 jari ya. Nah, di sini dangkal ini. Berarti orang ini di atas ini sudah begitu banyak ya. Lahan ini iya, karena ini nila sudah apa pada hidup. Wah, itu tuh. Alhamdulillah kawan-kawan. Wah, ini. Nah, jadi mungkin saya perlu menceritakan, bukan menjelaskan ya, teman-teman. Sedikit menjelaskan bahwa kalau setelah kita amati lahan ini ternyata tidak begitu banyak asamnya ya. Karena kalau kita lihat dari apa namanya ini ikan yang telah ditaruh di sini ini pada hidup ya, artinya ya tetap ada yang mati, cuman tidak begitu banyak. Nah, artinya ini kolamnya itu sudah subur, tidak mengandung kimia ya, berarti ya, malah mengandung kesuburan tanah yang artinya terdapat pada, kalau untuk perikanan apa K apa N ya? Ya pokoknya antara K dan N, kalium atau nitrogen ya teman-teman. Ya pokoknya nanti penjelasannya berikutnya setelah saya belajar dulu ya sama Pak Nirvani kawan-kawan. Saya mau belajar sama Pak Nirvani ini Mas Darien. Iyalah. Belajar pertaniannya bagus, masalahnya beliau luar biasa. Nah, jadi ini muter-muter kita keliling ke sini. Mencari, tapi di sini kayaknya nggak kelihatan. Berarti ngumpul di sana. Biasanya memang di sana karena di sana itu tempat yang ditaruh makan. Kalau Pak Nirvani kalau ngasih makan kan di sana. Tadi tempat yang tadi. Dia langsung menyapa. Dikira kita bawa makanan. air yang keluar masuk. Nah, ini seperti ini kawan-kawan. Ini nanti kalau air keluar ke sana tidak terbawa, kalau masuk ke sini tidak terlalu besar. Dibikin air mancur. Wah, keren. Mantap. Ini kalau dibuka ya bos. Iya, jos gitu. Oh, berarti ini di dalam ada tutupnya ya. Nah, terus kemudian ini nampaknya rumputnya sudah disemprot ya. Oh, iya betul. Kering ini. Bangkong. Karena nanti memang di sini rumput harus nggak ada. Jadi biar kelihatan rapi juga apa nanti ikannya itu seger. Leluasa begitu pemandangannya. Tanaman sayur rencana kemungkinan ya. Mungkin nih. Dicangkul-cangkul seperti ini. Wah, mantap pokoknya. Ini sudah menjadi kebun. Ini artinya kebun yang dulu, lahan yang dulu terbengkalai dan tidak bisa ditanami apa-apa. Sekarang sudah menjadi subur karena dengan adanya cetak tanggul ini ya. Wih, lahan acap disulap menjadi lahan kering. Jas, luar biasa. Oke, kita sudah muter-muter, kita capek. Kita lihat pinggiran sambil melihat tanaman tahunan milik beliau Bapak Nirvani. Ini ada petai. Kalau ini apa ini? Ini Kelapa, nangka, kelapa. Kalau menurut jenengan ini terlalu dekat apa enggak? Ini terlalu dekat sih. Terlalu sebetulnya ya. Kan bisa nanti itu namanya ditumbang ya. Wih. Salah satu solusinya seperti itu ya. Keren.
Oh mentah. Oh, kita lihat. Oh mentah belum. Walah, itu yang atas itu kayak kuning deling. Ah mentah ya. Waduh. Coba aja ada yang mateng ya. Nyangkut malah kameranya kawan-kawan. Nah, ini apa namanya? Nih. Pakai pakai headset. Ya, Biar nyetrum ya. biar nyetrum. Pete, ada pete juga. Pete. Kalau ini apa ini, Mas? Ini durian tapi durian lokal. Lokal Ini ya. bisa dibikin seperti montong apa itu bisa. Caranya bagaimana? Di sini kita bikin di sini. Ini dipotong, bikin di sini, dibikin ambilkan ininya. Yang montongnya. Yang montongnya. Terus dikupas terus ditempel di sini. Oh. Diikat plastik. Ya. Wes. Ya sedikit banyak ya kita harus mempelajari juga. Mempelajari ya. Jenengan pernah dulu bikin kayak gitu? Ya pernah sih. Mungkin waktu di Jawa ya. Pernah di Jawa tuh. Ya sedikit-sedikit lah. Mungkin Pak Matrim juga pernah. Saya sering ya. Kayak ini pete. Tapi seringnya tidak bikin. Seperti itu ya kawan-kawan. Dan lahan Bapak Ngervani ini di perempatan ya. Ya betul. Artinya ini dapat kanan kiri jalan, depan sama samping ya. Ya betul. Ini yang di sebelah lahan beliau Pak Ngervani ini jalan yang menuju Sepungur 2017. Dan Dan juga di sini suatu saat nanti anak-anaknya Pak Ngervani mau bikin rumah. nah di sini Sudah menghadap jalan. rentengan ke sana ya. Luar biasa. Ini nantinya akan menjadi lahan yang termahal kawan-kawan. Karena lahan di pinggir jalan. Biasanya kalau lahan di pinggir jalan itu harganya beda dengan lahan yang di jauh dari jalan. Ya jauh dari jalan kawan-kawan. Nah ini salah satu bentuk keseriusan Pak Ngervani ya. Jadi di sini sekarang dulunya di sini memang bukan Pak Ngervani nggak mau menggarap atau bagaimana ya. Tapi cuma ketika digarap karena hasilnya. Jadi saat itu masih lahan ini masih terperang dengan air. Betul lah. Untuk saat ini Pak Ngervani kan karena sudah kering ini ya, lahan sudah kering, sudah ada tanggul di siapa yang pinggirnya ya. Dari Cici ya yang ada di Singapura yang sudah membuatkan ya, membantu untuk penanggulan. Alhamdulillah sekali. Jadi saat ini Pak Ngervani sudah bisa bertani dengan leluasa, tenang, dan tanamannya bisa tumbuh subur. Tadi bisa disaksikan bahwa bawang merahnya pun besar-besar. Padahal belum waktunya panen. Nah ini jadi suatu contoh bahwa Pak Ngervani itu bukan bukan nggak mau bertani, tapi karena terkendala dengan lahan. Tapi ketika lahannya sudah begini, jadi Pak Ngervani bisa serius untuk bertani. Wih, keren. Jos, penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih ya Mas Darin. Ya pada keren pokoknya. Nah jadi mungkin itu saja ya kawan-kawan yang dapat kami kabarkan dari lahan atau kebun ya. Kebun beliau Bapak Ngervani, petani transmigrasi asal Kota Boyolali. Nah, jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang ya teman-teman. Dari saya, apabila ada salah kata salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa saya akhiri mobil Taufik. Lanjutkan kawan-kawan. Saya nggak bisa, nggak hafal. Mobil Taufik melintas di darat, petani sepunggur kita benahi satu per satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.